Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Kesehatan di segmen khusus bidang pendidikan tentunya, dan kita masih membahas mengenai tema magang merdeka di RSUD Siti Fatimah, masih dengan ketiga narasumber kami yang begitu luar biasa tentunya. Dan seperti apa jalannya pembukaan magang merdeka di RSUD Siti Fatimah yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, yaitu pada tanggal 7 September 2021. Kita akan saksikan dengan tayangan video berikut ini. Dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai acara Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menjadi salah satu mitra magang yang bergengsi bagi kegiatan mahasiswa peserta magang dan studi independen bersertifikat dari Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Kegiatan ini bertajuk Magang Merdeka Indonesia Jaya, merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi di tanah air untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat, dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Direktur Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Syamsuddin Ishak Surya Manggala menjelaskan, ada beberapa program magang yang disetujui oleh Kemendikbudristek yang dijalani oleh para mahasiswa, yakni program magang yang berfokus di bagian sumber daya manusia atau SDM, dan program Learning Management for Increasing the Competence of Human Resource in the Hospital Design yang bertujuan untuk mendukung sistem pembelajaran terkait penyelenggaraan kegiatan persoalan SDM, peningkatan kompetensi, serta pendidikan dan penelitian rumah sakit. Dari 1.661 pelamar yang berasal dari seluruh universitas di Indonesia, hanya sebanyak 20 mahasiswa saja yang diterima magang di RSUD Siti Fatimah. 16 mahasiswa dari Universitas Sriwijaya yang terdiri dari 5 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, 4 mahasiswa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, 5 mahasiswa Ilmu Komputer, dan 2 mahasiswa jurusan Manajemen SDM. Sedangkan 1 mahasiswa dari Universitas Padang jurusan Manajemen SDM, 1 mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera atau Lampung jurusan Komputer, 1 mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat atau Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan 1 mahasiswa Bina Dharma jurusan Manajemen SDM. Jadi nanti mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Per kelompok akan ada 5 mahasiswa dan ada mentornya. Kita akan terlibatkan sesuai dengan tupoksi di rumah sakit kami. Misalnya yang SDM, dia akan bergabung ke bagian SDM kami, ikut dalam proses pekerjaan rumah sakit di bagian SDM, dan komputer begitu juga. Wakil Rektor 4 Universitas Sriwijaya Muhammad Said berharap dengan adanya program Merdeka Magang ini, mahasiswa selaku peserta magang dapat benar-benar mengikuti proses perjalannya kegiatan, sehingga mahasiswa mendapat manfaat untuk bekal menjalani dunia pekerjaan ke depan. Ya, jadi untuk program kita menyebutnya ini ya MBKM. Jadi MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini program dari dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi sebenarnya kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2020. Okta Alfarisi, PAL TV. Ya, itu dia tadi tayangan video bagaimana berlangsungnya pembukaan magang merdeka di RSUD Siti Fatimah, tentunya berlangsung pada tanggal 7 September 2021. Dan kita kembali lagi ngobrol bersama ketiga narasumber kami yang hadir saat ini, dan pasti juga hadir kemarin ya Pak ya, pada waktu pembukaan gitu ya Pak, dan berjalan dengan lancar, dan semua mahasiswa hadir di situ ya Pak ya? Iya. Semuanya gitu udah hadir gitu. Baik, dan kita ngobrol lagi nih Pak, seperti tadi yang pertanyaan saya, bahwasannya mahasiswa yang magang di kampus Merdeka ini kan, apakah jamnya juga sama seperti karyawan yang ada di RSUD Siti Fatimah, ataukah memang ada jam khusus yang memang disiapkan untuk mereka yang magang? Silakan Pak Dr. Asep. Ya, sebetulnya karena namanya magang, ya, dia akan ikut ke jalur pelayanan yang ada. Biar jadi terbiasa dia, ya Pak ya? Iya, jadi dia sama seperti karyawan yang lain, masuk jam 7:30, pulang jam 16, seperti itu. Dan dia sehari-hari ikut sesuai dengan biasanya kita keseharian. Dari jam berapa sampai jam berapa jadi Pak? Senin sampai Jumat, jam sampai Jumat 7:30 sampai jam 16. Oke.
Nah, tugas daripada mahasiswa tersebut nih Pak, memang benar-benar mereka mengikuti seperti layaknya karyawan Iya, gitu? seperti Mulai dari betul absen seperti itu? Iya betul, seperti bekerja begitulah. Nah, cuma nanti ada pengkhususan misalkan yang di komputer di bidang mana dia mengikuti kegiatan khusus di bidang komputer. Oke, kalau yang untuk juga pelayanan kepada masyarakatnya juga kita siapkan juga mereka Ya, udah di situ. Ya. Dan nanti PIC-nya, pembimbingnya Ya. nanti akan mengarahkan sesuai dengan target pembelajarannya tentunya. Oke. Dengan uji coba pun juga mungkinkah nanti mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat gitu untuk melayani Pak? Sangat memungkinkan tergantung bidangnya ya. Kayak seperti misalkan kesehatan masyarakat itu kan sangat dekat sekali dengan pelayanan langsung ke masyarakat. Okay. Atau mungkin manajemen SDM misalkan itu juga. Oke, nah untuk Magang Merdeka ini kan kemarin sudah dibuka pada tanggal 7 September 2021 kemarin beberapa hari yang lalu gitu ya Pak ya. Nah, apakah sebelum dibuka kemarin mereka sudah mulai magang ataukah baru akan magang? Baru akan magang. Baru akan, karena dibuka baru akan magang gitu. Kirain sudah terjun dulu seperti itu, mengenal dulu gitu kita gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Dan saya kembali ke Pak Prof. Muhammad Said, Bapak. Saya mau bertanya ini kembali lagi mengenai perencanaan dan juga kerjasama yang pasti ya. Ini karena memang cukup baik yang pasti, apalagi untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, biar ke depan mereka siap untuk langsung berhadapan dengan dunia kerja seperti itu ya Pak ya. Nah, kerjasama ini kan tetap terus dilaksanakan atau mungkin akan ada tambahan kerjasama seperti apa lagi nih kira-kira yang akan ditawarkan Unsri khususnya untuk Magang Merdeka nih Pak? Ya, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan Magang Merdeka ini, itu kita sudah memiliki kerjasama melalui MOU. Ya, jadi Memorandum of Understanding-nya itu sudah dilaksanakan sudah lama ya. Jadi sudah bahkan sudah 2 kali perpanjangan. Jadi dengan gubernur langsung, ya gubernur. Persiapannya udah matang ya. Betul. Nah, namun di dalam MOU memang bidangnya itu masih general ya, hanya meliputi tridharma, ada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di program magang ini itu ada MOU turunan atau kita kenal ada MOE, antara lain juga untuk kerjasama pendidikan ya, jadi artinya rumah sakit pendidikan itu salah satunya juga di samping program MBKM ini. Jadi memang ada kerjasama itu dan ini kerjasama ini kita evaluasi setiap tahun. Namun karena program MBKM ini sepertinya terus menerus, maka program magang ini akan kita lakukan juga terus menerus. Karena nanti untuk program MBKM itu ada 30% dari mahasiswa itu wajib mengikuti program MBKM. Nah, jadi namun tidak terkonsentrasi di satu tempat, memang menyebar tergantung bidangnya masing-masing. Ya, jadi kita alhamdulillah bahwa ada 16 mahasiswa kita yang diterima ya di sini, untuk magang di sini. Ini sangat membantu sekali kami di dalam evaluasi untuk kinerja MBKM-nya. Ya, jadi memang kerjasama itu giat kami lakukan untuk berbagai pihak. Jadi termasuk di sini di rumah sakit. Oke, juga ke depan akan ada juga tambahan kerjasama seperti apa mungkin yang ditawarkan dari Unsri untuk magang. Nah, nanti misalnya ada kajian-kajian untuk bidang kesehatan, itu nanti kita bisa lakukan kerjasama. Oke. Nah, untuk program sendiri dari MBKM itu kan ada program kemanusiaan seperti itu Pak. Oke, nah misalnya ada ya program bencana segala macam gitu. Nah, ini akan diberlakukan juga nanti untuk magang. Betul. Jadi untuk program MBKM ini selain magang bersertifikat, itu ada
program kemanusiaan. Ada juga kampus mengajar. Nah, jadi kalau misalnya untuk wilayah yang rawan bencana, itu kita juga akan mengirimkan mahasiswa kita. Misalnya di sana mereka akan tinggal ya, membantu, artinya program membantu masyarakat yang tertimpa bencana tadi, misalnya selama 1 bulan. Nah, nanti ini akan kita hitung, jadi mahasiswa tidak dirugikan, tidak mengurangi nambah gitu jamnya gitu ya, Pak ya. Masa kuliah dia, tetapi ini kita hitung berapa SKS yang mereka tempuh, kita ekivalensikan ya. Misalnya nanti untuk bantuan air bersih, misalnya untuk bantuan pemondokan dan sebagainya. Ya. Jadi gimana Pak Asep pandangannya nih Pak mengenai program kemanusiaan seperti ini nanti ke depannya untuk daripada mahasiswa sendiri yang ada di kampus Merdeka nih Pak? Ya, kembali ke target magangnya ya, kegiatan kemanusiaan justru di rumah sakit juga sambil jalan, sambil ada ya, mulai dari pelayanan ke pasien langsung, onsite, kemudian juga kalau ada bencana, nah mungkin hal seperti itu mereka bisa dilibatkan langsung dan langsung ke lapangan untuk hal seperti itu. Ya, yang pasti tetap pusat ya Pak ya untuk mengatur semua yang ada di magang Merdeka seperti itu ya Pak ya. Oke, saya kembali ke Pak Iwan. Nah, ini Pak Iwan ini lebih ke mahasiswanya gitu ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri nih dengan yang salah satu syarat untuk mahasiswa sendiri agar bisa ikut bergabung atau mendaftar di magang Merdeka ini kan apabila mereka sudah semester 4 gitu ya Pak ya, dan memang sudah sesuai dengan jurusan yang mereka tekuni juga seperti itu. Apakah menurut Bapak itu dalam posisi mahasiswa yang semester 4 seperti itu, atau mereka sudah kira-kira siap gitu Pak, apalagi khususnya untuk mengikuti di magang Merdeka ini Pak? Ya, jadi sebenarnya dengan adanya program strategis ini, mahasiswa itu sangat antusias. Ya. Sebagai contoh misalnya, program kredensial mikro mahasiswa Indonesia, Unsri ikut itu. Ya. Yang tercatat di kami itu ada 1.118 mahasiswa. Jadi luar biasa antusiasnya, karena ya selain mahasiswa bisa mengikuti itu, ada bantuan biaya dari pemerintah yang menjadi sebagai sebagai motivasi mereka ya untuk mengikuti program Merdeka Belajar ini. Contohnya juga misalnya program kampus mengajar, mereka dapat bantuan biaya SPP selama 1 semester 2, nah ini yang membuat mereka ini sangat termotivasi. Selain mereka juga bisa ada apresiasi, pengakuan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, terkait dengan program kemanusiaan itu juga merupakan bagian dari program MBKM. Nah, kami di bidang kemahasiswaan itu membina di Unsur itu namanya Organisasi Kemahasiswaan Palang Merah Indonesia. Nah, mereka ini dari tahun-tahun sebelumnya itu rajin melakukan kegiatan, contohnya adalah donor darah. Nah, dengan adanya program MBKM ini bisa diklaim dengan yang namanya program proyek kemanusiaan. Dan insya Allah nantinya ini di bulan Oktober ya, kita akan melakukan kegiatan yang namanya donor darah, termasuk penggalangan dana untuk bencana. Nah, selama ini itu tidak terrekod, padahal itu bisa diklaim untuk namanya kegiatan Merdeka Belajar. Nah, jadi sangat antusias kalau dari mahasiswa untuk itu. Siap atau tidak siap ya tetap harus siap gitu ya Pak ya. Apalagi dengan teori yang mereka sudah dapatkan selama 4 semester gitu ya Pak ya. Jadi tergantung minat tadi ya. Mereka mengikuti ini sebetulnya tidak ada paksaan. Pemerintah silakan kalau mau mengikuti program ini silakan. Kalau mau mengikuti yang namanya kampus mengajar silakan. Kalau mau mengikuti, intinya MBKM itu ada 2. Ada yang bersifat kuliah, ada yang bersifat non kuliah. Kalau kuliah biasanya mengikuti dengan pertukaran pelajar. Oh, saya mau ikut pertukaran pelajar di mana gitu ya. Nah, itu nanti mereka ikut kuliah di universitas itu. Dan alhamdulillah Unsri saat ini ada yang namanya
internasional student mobility itu diterima 2 mahasiswa kita pertukaran pelajar levelnya internasional. Nah ini luar biasa ini untuk penyemangat bagi mahasiswa yang lain. Ya, ini ya pasti kalau kita semua udah tahu dah Unsri gitu. Kedepan juga next, mudah-mudahan magang merdeka juga ya Pak ya. Lebih dari ya. Oke, ya pasti pemirsa kita masih ngobrol lagi, kita masih membahas mengenai magang merdeka di RSUD Siti Fatimah. Tentunya untuk Anda yang mau istirahat dulu sejenak silakan, tapi jangan pindahkan channel Anda, tetap bersama kami di PAL TV Memang Punya Kita.